Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa duduk bersama dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah sebuah pertanyaan besar yang sering muncul dalam hati manusia. Mengapa ada orang yang tersesat, padahal semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Pertanyaan ini menyentuh inti dari pembahasan takdir, hidayah, dan peran usaha manusia dalam kehidupan. Allah telah menuliskan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tetapi pertanyaannya, apakah itu berarti manusia tidak punya pilihan? Apakah manusia hanya wayang yang digerakkan oleh takdir tanpa daya? Disinilah pentingnya kita memahami konsep takdir dengan benar. Apa yang Allah tulis bukanlah sebuah pemaksaan, melainkan sebuah ilmu Allah yang mendahului. Allah Maha tahu apa yang akan kita lakukan, tetapi pengetahuan Allah tidak memaksa manusia untuk melakukan sesuatu. Kita diberi akal, hati, dan kehendak untuk memilih jalan hidup kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur." Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menunjukkan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tetapi siapa yang berjalan di jalan kebaikan, itu karena pilihannya yang diiringi dengan pertolongan Allah. Dan siapa yang memilih jalan keburukan, itu juga pilihan dirinya, meskipun pada akhirnya semua sudah dalam pengetahuan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lihat contoh nyata dalam kisah para nabi. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, namun hanya sedikit yang beriman. Bahkan anak dan istrinya sendiri memilih jalan kekafiran. Apakah itu karena Allah menzolimi mereka? Tidak. Itu karena mereka menutup hati mereka sendiri. Allah sudah memberi kesempatan, sudah mengutus seorang nabi, tetapi mereka lebih memilih kesombongan. Begitu pula pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun diberi banyak tanda kebesaran Allah, mulai dari tongkat yang menjadi ular, laut yang terbelah, hingga berbagai mujizat lainnya. Tetapi mengapa Fir'aun tetap tersesat? Karena ia memilih kesombongan dan menolak kebenaran. Allah hanya membiarkan jalan yang ia pilih sendiri. Sedangkan pada sisi lain kita lihat Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau meninggalkan kaumnya, lalu ditelan oleh ikan besar, di dalam perut ikan itu beliau berdoa, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dengan doa itu, Allah beri ampunan dan hidayah. Di sini kita belajar bahwa sekalipun takdir sudah tertulis, doa, istighfar, dan taubat bisa mengubah keadaan kita menuju jalan yang lebih baik. Hadirin sekalian, mengapa ada orang tersesat? Karena hatinya berpaling dari cahaya kebenaran. Allah berfirman, "Maka tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka." Artinya, siapa yang memilih menutup mata dari kebenaran, Allah biarkan ia berjalan di jalan itu. Sebaliknya, siapa yang merendahkan diri, berdoa, berusaha mendekat kepada Allah, maka Allah bukakan pintu hidayah untuknya. Jadi hadirin sekalian, jangan salah paham dengan takdir. Takdir bukan alasan untuk malas berusaha. Takdir bukan dalih untuk berbuat maksiat. Justru takdir seharusnya membuat kita semakin bersemangat, karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Bisa jadi hari ini kita berada dalam hidayah, tetapi besok kita tergelincir. Maka tugas kita adalah terus berdoa agar Allah meneguhkan hati kita di atas kebenaran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Padahal beliau seorang nabi, seorang yang maksum, tetapi tetap berdoa agar tidak tersesat. Maka bagaimana dengan kita yang penuh dosa ini? Sudah seharusnya kita lebih banyak memohon agar Allah jaga hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya, ada orang yang tersesat padahal semua sudah tertulis, bukan karena Allah menzolimi,
melainkan karena mereka sendiri memilih jalan kesesatan. Allah hanya menulis apa yang akan terjadi sesuai pilihan hambanya, dan semua itu dalam ilmunya yang sempurna. Maka mari kita jaga hati kita isi hidup kita dengan amal soleh, kita perbanyak doa, dan jangan pernah berhenti memohon hidayah. Karena hidayah itu mahal, dan tanpa hidayah, sebesar apapun ilmu dan amal kita akan sia-sia. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah di atas kebenaran, diberi husnul khotimah, dan dikumpulkan bersama orang-orang beriman di surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.